sekarang kita sudah sampai ya. Ini adalah Kampung Go Green Glintung. Suaranya dulu dong, mana? Ini semua adalah pemilik kampung ini, betul? Warga, ya kan? Oh, keren banget ya kampungnya ini. Coba yang bikin keren siapa? Warganya yang bikin keren, tapi kalau bukan karena Abah juga kayaknya nggak terjadi juga kayak seperti ini ya. Ini berarti tadi saya udah lihat langsung bioporinya. Ini ketentuannya kayak misalnya kedalamannya, jaraknya antara satu biopori dengan biopori lain, ada ketentuannya nggak sih? Ya sebetulnya gini, kalau yang ditentukan di sini hanya mungkin biopori itu kan bermacam-macam, ada biopori semi jumbo, ada biopori biasa, ada biopori yang jumbo. Terus yang paling besar adalah sumber injeksinya. Kalau jarak itu mungkin tergantung ada tempat-tempat masyarakat dan kebutuhannya sampai sejauh mana mungkin tingkat potensi banjirnya seperti itu. Dan pemberdayaannya nggak selesai sampai situ karena ada juga macam-macam sayuran yang organik kita lihat juga tadi ya. Nah itulah yang menginspirasi warga masyarakat Glintung Go Green ini ya, setelah mereka dulu itu berjibaku dengan banjir, berjibaku dengan kumuh. Sekarang dengan adanya inovasi masyarakat ini akhirnya berkembang. Inovasinya tidak hanya membuat menabung air aja, tapi bagaimana mereka ini sekarang memanfaatkan tanahnya ini untuk kampung organik gitu ya. Jadi udah nggak pernah banjir. Nggak pernah banjir. Banjir sayur justru ya. Sekarang jangan banjir sayur. Nggak perlu belanja lagi ke pasar. Sayur-sayurnya udah bisa bikin salad sendiri. Ya kan? Amin. Dan yang menarik juga tadi yang belum kita bahas itu adalah efisiensi APBD. Nah itu gimana caranya? Jadi memang begini, kami mencoba, kebetulan APBD Kota Malang itu nggak terlalu besar sekali sih, tapi kebutuhan masyarakat kita sangat besar sekali. Kami mencoba di situ bagaimana kami mencoba dorongan untuk bagaimana birokrasi ini melakukan sebuah inovasi terobosan-terobosan supaya supaya ada semacam dorongan kuat untuk membangun kota ini walaupun sedikitnya anggaran itu. Jadi efisiensi kita memang kita mencoba ya, dengan anggaran ini walaupun kecil tapi kita mencoba sebuah hasil outcome yang besar sekali. Kami skala prioritaskan untuk masyarakat seperti ini. Jadi saya melihat konteks masyarakat muncul itu pemerintahnya yang harus sekarang memfasilitasi mereka itu. Jadi bagaimana kami sekarang pemerintah ini karena warga ini sudah sedemikian, kita mau nggak mau harus memberikan dorongan kepada warga ini supaya inovasi mereka ini terus berkembang gitu ya. Apalagi sekarang Glintung Go Green ini sudah mendunia gitu ya. Jadi ini kalau nggak salah akan diikut sertakan di Guangzhou itu apa? Festival atau apa? Sebetulnya ini sudah masuk final. Ini Glintung Go Green ini kita masukkan dalam Festival Award ya. Tahun 2016 ini yaitu untuk inovasi perkotaan. Nah, kebetulan dari 300 itu sudah disaring hingga 30 saring lagi hingga 15. Nah, Glintung Go Green inilah masuk terus. Yang terus masuk dalam final. Nanti akan dipresentasikan di Guangzhou. Jadi kapan seperti itu berarti? Itu sekitar tanggal 5 sampai tanggal 8 nanti. Desember itu langsung diumumkan nanti di sana tanggal 8 itu. Pemenangnya siapa kira-kira? Ini yang doain banyak ya. Kita berdoa. Kita berdoa bareng-bareng, kita aminin dulu semuanya. Amin. Berarti bisa kan sebenarnya? Oh yes. Ini berarti inovasi seperti ini bisa dong sebenarnya ditiru oleh kota-kota lain, bisa ya? Iya, memang kebetulan banyak sekali dari kepala daerah yang berkunjung di sini ingin mencontoh ilmu dari masyarakat Glintung Go Green ini. Karena apa? Karena memang ini sesuatu yang menjadi persoalan kita, persoalan masyarakat. Baik itu tidak Indonesia saja sebetulnya, ini dunia juga begitu.
Dulu kita disibukkan masalah sampah, sekarang juga masalah banjir. Hal-hal yang inilah menginspirasi warga masyarakat, memunculkan kreasi untuk bagaimana mereka ini membangun sebuah kampung yang tematik, kampung yang bernilai seperti itu. Seperti kita lihat tadi, kita bisa melihat bagaimana tanaman hidroponik itu yang kita kalau lihat di plaza-plaza mahal sekali itu ya. Tapi masyarakat sini nggak usah beli udah. Tinggal cabut aja. Cabut, tanam lagi. Luar biasa. Keren. Nanti kita lanjutkan lagi ya perbincangan ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Adewit, Abah Anton dan warga dari Gledek.